Jadi untuk yang besar kecepatan itu, kalau rodanya menggelinding, dia ada dua jenis kecepatannya. Yang pertama kecepatan translasi. Bentar, aku harus cari buku dulu. Harusnya ada di bukunya. Rolling. Nah, jadi roda itu ada tiga kemungkinan. Nah, dia bisa berotasi aja. Jadi kamu anggap rodanya itu, sebentar, kamu anggap mobil nih, mobil, terus mobilnya itu diangkat gitu, diangkat kayak inilah kayak di bengkel misalkan, si mobilnya itu rodanya mau diganti, terus kamu mobilnya digas sama kamu, nanti dia bakal berotasi tapi kamunya gak maju kan gitu. Nah, terus yang kedua itu gerak translasi. Gerak translasi ini misalkan mobilnya direm sama kamu direm, tapi oke, misalkan ini caranya ya, cara apa, cara mengingatnya. Kalau rotasi, mobil diangkat, rodanya berputar, tapi mobilnya gak maju. Kalau translasi, mobilnya direm, tapi tergelincir gitu. Tapi misalkan mobil ada di atas es. Nah, nanti kan dia bakal tergelincir. Nah, itu gerak translasi. Nah, tapi biasanya mobil itu dua-duanya digabung. Jadi rotasi tambah translasi. Ini kalau dijumlah hasilnya gerak menggelinding. Dan ini adalah yang biasanya terjadi. Oke, gerak menggelinding. Nah, jadi untuk yang tadi ini untuk roda biasanya sih gerak menggelinding ya. Jadi kita harus cari kecepatan rotasi sama kecepatan translasinya. Nah, misalkan ini apa lambangnya? Oke. Oke. Misalkan kecepatan rotasi aku kasih lambang VR. Oke. Vektor. Terus di sini. Nah. Oke. Aku anggap yang B itu kecepatan si titiknya ya. Jadi di sini rotasinya arahnya tangensial gitu. Jadi ke sana arahnya. Itu VR-nya. Terus VT-nya arahnya ke depan karena dia majunya ke depan. Kalau misalkan maju ke depan berarti muternya gini ya. Ya, muternya searah jarum jam, berarti VR-nya kebalikannya ke sini. Ini VR-nya, terus VT-nya ke depan. Nah, VR-nya itu berarti ini besarnya kalau misalkan gerak menggelinding. Kalau sempurna berarti
besar VR sama dengan besar VS sama dengan eh, Omega R. Ya, paham, paham kan rumus V sama dengan Omega R? Dari mana? Ya, oke. Jadi nanti, oke, yang VT gampang ya. Itu kan Omega R I gitu. Ngerti kan? Omega R kali I. Ya, nggak dikali sudut, Kak. Nah, Nggak VT dikali itu kan ke sudutnya. VT itu kan ke depan arahnya, yang translasi. Hmm. Hmm. Oke. Terus kalau yang VR arahnya ke ya ke bawah tapi ada sudutnya gitu kan. Ya. Kalau itu 30 derajat berarti Hmm. ini berapa? Yang ini. 20 juga. Ini Hmm. 60, ini 60. 60. Oh, Ya, jadi ini gimana VR? VR sama dengan apa? Omega R kali ini. Cos 60. Ya, itu yang ke depan. Cos 60 kan setengah ya. Jadi setengah Omega RI dikurang kan apa negatif ya? Dikurang, ntar dikurang setengah akar 3 ya kan? Akar 3 Omega RJ. Oke. Terus tinggal dijumlah. V-nya sama dengan VR tambah VT. Nanti ketemu. Udah beres. Cuman gitu sih. Harusnya. Omeganya di sini ganti dengan P. Terus R-nya 10 cm ganti dengan ganti dengan apa nih? Ganti dengan 0,1 ya kan? 0,1 meter. Oke, dah. Harusnya ketemu. Sekarang nomor berapa? Nomor 2. Kalau yang nomor 2 aku mau nanya, Kak. Ya. Apa bedanya dia? Kan yang B aja. Oke. Wait. Kecepatan sudut batang sama besar percepatan aja. Soalnya kan dia sama-sama di sudut gitu. Bentar. Oke. Nomor 2. Aku baca dulu soalnya. Oke. Tegak lurus dan membidang gambar. Jika pada posisi ini diberikan bentuk gaya, kalau tersebut bentuk gaya masing-masing. Ini 2. Oke, tulis dulu. Ini 2. Ini 5. Ini 7. Ini 10. Gaya F2 membentuk sudut 60 derajat. Ini 60. Oke, yang B. Jika masa batang terdistribusi merata dan jarak sumbu rotasi ke ujung batang bagian kiri. Lah, bagian kanan oh itu 50. Berarti ini 20 itu 50. Terus apa tadi pertanyaannya? Oke, gimana? Apa yang tadi ditanya? Hmm,
apa bedanya dia tuh hitung besar percepatan aja sama hitung besar percepatan sudut batang. Kan dia sama-sama di sudut ini, sumbu rotasinya. Heeh. Ya, Iya, apa yang ditanya? Maksudnya, apa eh, bedanya dia tuh di, kalau misalnya di, Hah? di mana ulangi? Hitung besar percepatan sudut batang sama hitung besar percepatan aja. Itu bedanya apa? Karena kan sumbu rotasinya juga di ujung ini. Apa dia perlu dipindahin dulu gitu ke tengah? Gimana? Hmm, Itu jawab yang B. coba, coba aku penasaran. Kalau misalkan kamu Hah? hitung percepatan aja, caranya gimana? Kamu jumlahin semua gayanya gitu, gitu? Duh, aku belum nyari sih. Oh, oke. Ya. Jadi masalahnya di sini Hmm. percepatan percepatan ya. Kalau misalkan percepatan, kamu cari percepatan, itu hasilnya nol karena dia gak maju, gak mundur, dia kan tetap berotasi gitu. Dia gak bergerak kemana-mana gitu. Makanya percepatannya nol. Tapi kalau percepatan sudut itu beda. Ya, rumusnya juga beda. Ini kan F sama dengan MA. Ini percepatan. Kalau kalau apa tadi? Percepatan sudut itu kan rumusnya nah, F sigma F. Oke. Sigma S sama MA. Kalau yang percepatan sudut itu ini lambangnya kan A. Ini lambangnya A. Lambangnya A. Kalau percepatan sudut itu alfa. Lambangnya itu alfa. Rumusnya sigma tau sama dengan I alfa. Rumusnya beda, artinya juga beda, satuannya beda. Ini satuannya meter per detik kuadrat. Ini radian per detik kuadrat. Oke, itu bedanya. Tahu kan cara hitung torsi sama apa ini? I. Bentar. Momen inersia. Oke. Udah tahu belum? Atau belum? Udah, tapi Kak, kalau mau jelasin boleh. Oke. Maksudnya ngejelasin bentar. Kan kalau torsi itu kan rumusnya apa? Ini misalkan vektor nih, vektor, vektor, vektor. Bentar. Ini enggak vektor sih. Ya, oke. Rumusnya apa? Torsi itu. Momen gaya. Vektor F kali F. Ya, F. R kali F. Gitu kan. Nah, coba aku tes dulu ya. Kalau torsi satu berapa? Nol. Ya, torsi 2 harusnya bisa dicari ya. Torsi 3, Hmm. torsi Hmm. 4. Oh ya, sama arahnya ya. Arahnya kemana? Gitu. 0 kan kalau 0 ya arahnya ya kemanapun bisa gitu kan. Tapi kalau torsi 2 besarnya berapa, arahnya kemana? Posisi dua arah yang ke atas. Hmm? Besarnya. Iya. Arahnya ke ini.
arahnya ke atas, maksudnya keluar Hmm. bidang gambar gitu ya. Ah, ya. Ya, Hmm. ini keluar. Terus besarnya 0,5 dikali 5 dikali 90. 5 kali 0,5 kali sin 60. Oke, satuannya Newton per meter. Aku boleh Apa nanya. Newton meter? Gitu kan? Hmm. Tapi dia kenapa sin, Kak? Sin. Ya, karena kan Hmm. R cross F. Kalau cross itu Oh. ya, kalau cross kan emang gitu. Jadi apa sudut antara kedua vektornya. Berarti besar F kali sin. Gitu kan? Hmm. Ya. Oke. Nanti dijumlah ini semua. Mhm. Kalau misalkan keluar, kita anggap kalau keluar positif deh. Ini Hmm. jadi hilang, 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 hilang. Ini jadinya positif, boleh. Ya, asalkan omeganya ke sana. Alfanya ke sana. Ini bentar. Newton meter. Nanti ketemu hasilnya gitu kan? Itu sigma tau-nya udah ketemu. Terus I-nya gimana? Coba. Di mana yang I-nya? I itu apa, Kak? I Eh, itu I itu momen inersia. Indonesia. Iya. Jadi dicari dari ini nggak sih? Panjang. Eh. Iya, iya. Panjang apa? Panjang batangnya kan? Hmm. Hmm. Jadi gimana? Ya. I don't know. Oke. Kan ini harus ada beberapa yang diingat kalau misalkan mau mencari momen inersia. Ntar ya, aku lihat dulu ini. Di bukunya ada nggak? Harusnya ada sih. Hmm, ntar, ntar ini nggak ada I. Ntar. Oke, momen inersia ini. Nah, kamu baca key ideas-nya. I sama dengan jumlah dari ini. Tahu kan ini? Udah dijelasin belum? Udah? Mm-mm. Belum? Udah. Udah. Oke. Oke. Kalau ini, Hmm. mus ini, udah belum? Udah. Itu berarti central of mass dia ngelewatin ininya ya, pusat sumbunya kan, ya ke pusat masanya. Kenapa kurang jelas? Yang eh, i itu pas dia ngelewatin pusat masanya kan, ICOM, central of mass, Iya, 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 betul. ya nggak? Oke. Nah, sekarang
I center of mass dari batang tadi gimana hitungnya? Kan I sama dengan tadi kan ini sumber rotasinya nggak pas di ini ya, nggak pas di center of mass-nya. Berarti harus pakai yang rumus tadi. Ntar, udah tuh. Tambah mh kuadrat. Oke, dia pengennya mh kuadrat. Tapi biasanya pakai d bukan h. Oke, center of apa I center of mass-nya gimana? Ya, yang ini kan, nah ini, yang ini kan. Mm-mm. Berarti setengah ml kuadrat. Setengah ini separuh setengah m-nya 2, dia terdistribusi merata, jadi pakai aja setengah m. L-nya berapa? 7,7. Iya, Ditambah. 0, ya 0,7 kuadrat tambah ininya 2. Jaraknya berapa? Sebentar, ini 1/12. 1/12. H-nya berapa? Jarak yang mana? Ya, yang tadi H itu apa? Nih, bentar ya. H itu, nah, jarak antara dua sumbu putar tadi. Jadi jarak antara sumbu putar dengan pusat masanya. Nah, di sini pusat masanya di mana? Di sini. Di F1 yang Enggak, pusat masa. hmm, Pusat masanya di mana? berarti 50 kurang 20 gitu. Di tengah. Enggak. Di tengah, ya. Jadi jaraknya dari sini ke sini berapa? Ini H-nya nih. Berapa? 10. 15. Ya, 15. nanti masukin I-nya. Sigma tau-nya udah, Hmm. I-nya udah, cari Hmm. alfanya udah ketemu. Kaliin ya. Eh, oh enggak Jadi nih. berarti Oh iya, oke. alfanya ya sigma tau per I. Terus Hmm. arahnya kemana? Ya, nanti alfanya juga arahnya kemana? Ini tadi kita udah buat alfanya itu berlawanan jarum jam, yang ini. Jadi Hmm. nanti kalau misalkan ini hasilnya positif, berarti alfanya positif gitu kan, arahnya sesuai. Kalau sigma tau-nya negatif, ya alfanya negatif, gitu aja. Alfanya berarti searah jarum jam. Oke. Oke, soal mana lagi? Kalau misalnya searah jarum jam, itu Hmm? positif negatif, Kak? Kan di sini tadi kita udah Positif. sepakat, kita udah sepakat eh, jadi gini ya. Nih, tar. Lihat yang 5. Lihat yang 5 Newton. Kalau misalkan kamu ngedorong, nanti dia berputar searah jarum jam atau berlawanan. Lihat yang 5. Yang F2. Searah atau berlawanan. Apa? Yang F2, coba perhatikan F2. Udah? Hmm. Nah, kalau misalkan kamu ngedorong, F2 arahnya ke sana. Nanti
dia berputarnya apakah begini berlawanan atau searah? Berlawanan deh. Ya, Berlawanan. berarti berarti kita bisa buat Hmm. alfanya ke sini. Hmm. Nanti ini taunya positif. Kalau misalkan Hmm. kalau kamu punya misalkan, oh ya tadi oke, misalkan alfanya ke sini ya. Misalkan F5 arahnya ke sini, tapi alfa kita tetap berlawan jarum jam. Berarti torsi yang 5 itu arahnya itu nilainya negatif gitu. Paham? Ini torsi 2 positif, yang 3 positif, yang 4 nol. Yang 4 nol kan. Kalau misalkan kamu pindah alfanya ke bawah, searah jarum jam. Berarti ini Hmm. jadi negatif dan ini positif. Paham? Paham. Ya. Jadi terserah kamu pengennya gimana. Yang penting Ah, oke. konsisten. Ya. Oke. Ada Hmm. lagi yang mau ditanya? Bentar. Nomor 4 gimana? Udah bisa? Nah, ini berarti pakai turunan dan sebagainya ya. Turunan dan integral. Atau mungkin nomor 5. Nomor 4 udah bisa belum? Atau di skip? Pakai 5 aja. Oke. Itu yang di Kak. Bingung. Oke. Momen inersianya jika silinder diputar pada sumbu yang melewati titik ketangkap F3. Bentar, F3 itu yang F3 yang itu, oke. Dan sejajar dengan sumbu putar. Nah, itu pakai rumus yang tadi. Rumus yang tadi lagi. Yang ini kan. 12 Rumus yang ini. kayak. Ah, Ngomong tadi berapa? 5. Tambahin dulu. 5. Kak, berarti kalau i, ikom tadi tergantung ininya ya. Pusat masanya. Hmm. Oh, ya sama bentuk ininya apa? Sama bentuk dari si eh Batangnya. ya bentuk dari bendanya gitu lah yang diputarnya. Oh. Ah, Nah, berarti itu berapa? Besar i, i center of mass-nya. Ya, coba ini harus dihafal ya. Eh, ya, ada beberapa yang sering muncul gitu. Yang paling sering keluar gitu ya. Yang paling sering keluar itu ini cincin disebut dengan ml kuadrat. Oke. Terus yang ini biasanya nggak keluar, yang B, yang C, nah ini keluar, ini silinder atau, nah ini yang kita pakai setengah setengah ml kuadrat. Oke, bentar, lihat lagi. Ini harus diingat ya. Kalau jadi apa tadi bentuknya kayak B. Enggak ya? Kenapa? Bentuknya kayak yang B. Enggak, yang C.
Kan yang Iya. C nggak ada lubang di tengahnya. Ini kan di soalnya nggak ada lubang di tengahnya kan. Oh maksudnya apa? Gimana tadi? Oh, oh kirain ada Kak. Kirain Ya, itu kayak ada lubangnya. ya. Yang Hmm. ini kan di soalnya nggak ada ya, nggak ada lubangnya. Oke. Jadi kembali lagi. Nah, kalau silinder, silinder pejal atau cincin. Bentar, cincin. Bukan, piringan. Kayak kayak piring. Setengah mr kuadrat yang kita pakai di soal ini, soal nomor 5 tadi. Terus ini biasanya nggak keluar. Nah, yang D, yang E itu pasti keluar. Maksudnya sering keluar. Seper 12 ml kuadrat. Terus yang bola apa ini? Bentar, bola pejal. Ada isinya. Kayak kayak kelereng, ada isinya kan. 2/5 mr kuadrat. Terus eh, bola berongga, berarti kayak kayak apa ya, kayak bola basket mungkin. Bola basket ada isinya nggak. Nah ya kayak bola basket 2/3, bukan 2/5. Nah beda. Ini yang ada isinya 2/5, yang nggak ada isinya 2/3. Terus ini, wah kok setengah lagi. Oh, nah ini lihat yang A dengan yang H itu beda cara memutarnya. Kalau yang A, dia diputernya itu um, gimana ya? Coba bisa bayangin nggak? Kayak muternya itu gimana ya? Um, Coba. Mungkin aku harus on cam dulu. Bentar. Oke. Um, oke. Bentar. Jadi dia muternya itu, apa ya? Bentar. Muka aku jangan kelihatan. Oke. Um, Dekat. Nah, nah, jadi kayak gitu ya. Nah, untuk yang A, dia muternya gini, gitu kan? Terus kalau yang H, dia muternya berarti gini. Paham kan maksudnya? Gimana? Tahu kan bedanya? Itu yang itu beda yang B sama H kah? Enggak, yang A. A sama H. Hmm. Oh yang oh Ya, coba lihat sumbu sumbu putarnya beda. boleh ulang nggak Kak? Oke, bentar. Ini yang A. Putarnya gini. Oke. Hmm, Kalau yang Menggelinding H, itu ya? ya menggelinding ya, tuh. Kalau yang H Hmm. gini. Hmm. Ya, gitu. Paham? Paham. Oke. Terus yang itu Hmm. biasanya bisa aja keluar. Kalau yang I jarang. Tapi gini nih. Biasanya kalau UTS atau UAS itu bakal dikasih tahu. Eh, Dikasih tahu rumusnya gitu. Oke. Jadi setengah tadi ya, setengah mr kuadrat. Terus berarti I-nya I center of mass tambah eh, tambah MH tadi ya. MH kuadrat. Setengah mr kuadrat tambah M. H-nya berapa?
H-nya ya berapa? 4 kan? R sama dengan R kecil sama dengan 4 yang ini, R besar yang ini, R sampai dari sini sampai sini. Nah, itu 4 kan? Berarti oh ya, ini F3. Berarti jika silinder diputar pada sumbu yang melewati titik tangkap F3, berarti yang ini. Ya, sesuai kan? Berarti ini diganti Gimana R dong? kecil. Eh, Gitu kan? hmm. Udah sih, gitu. Nanti masukin angkanya, ketemu. Udah lagi? Oke. Kalau dia arti sejajar dengan sumbu putar itu maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi, ntar, aku gambar ulang. Oh, Gitu. Jadi sekarang dia itu, bentar ya. Kan awalnya diputarnya di sini. Gitu. Sekarang hmm. dipindah sejajar. Jadi sejajarnya itu kayak gini. Jadi dia di sini. Nah, diputarnya dari situ. Misalkan anggap kamu punya eh apa ya? Misalkan kamu punya plastician. Nah, plastician terus kamu colok di sini. Bukan di tengahnya tapi di pinggirnya. Terus nanti kamu putar si misalkan ini apa ya? Misalkan ini tusuk sate. Terus kamu putar. Nah, nanti Hmm. nah itu yang dimaksud dengan apa tadi? Sejajar itu. Kan yang ini nanti kalau misalkan kamu punya dua gitu ya, tusuk tusuk satenya. Dua, kamu punya dua. Nah, itu kan dua-duanya sejajar nanti. Gitu maksudnya. Nah, Ya, jadi yang I center of mass itu kalau kamu putar di sini dan hmm. kalau I biasa itu yang kamu putar di sini. Gitu. Alright. Oke. Paham. Oke, nomor berapa lagi? Udah sih, Kak. Itu aja. Aku sisanya belum ngerjain. Hmm. Oke, Sisanya aman. Ya. semoga lancar ngerjain lapraknya. Entah, oh ini laprak apa kimia? Ya, kimia. Ini kan fisika. Nanti kimia. Ya, oke, kalau misalkan udah bisa langsung live ya. Oke, thank you ya, Kak. Nanti aku Ya, bagi dong ininya. Notes-nya. ya. Oke, thank you. Have a good night. Dadah.